Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalifi, mahasiswa kelas A38 UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang langkah-langkah menyusun RPS, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan dan metode pembelajaran PAI yang diampu oleh Ustazah Siti Maryam Munjat MPD. Apa sih langkah-langkah dalam menyusun RPS? Maka langkahnya yang pertama adalah kita harus menentukan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 dimensi. Maka untuk menyusun RPS kita juga harus memasukkan atau memilih dimensi profil pelajar Pancasila yang relevan dengan mata pelajaran dan kelas yang kita ajarkan. Nah, setelah kemudian menentukan profil pelajar Pancasila, langkah yang kedua adalah kita menganalisis capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan satu fase pembelajaran. CP ini harus kita pelajari, kemudian kita catat CP yang relevan dengan mata pelajaran dan kelas yang kita ampu. Maka kemudian kita masukkan CP tersebut ke dalam RPS sesuai dengan materinya. Kemudian langkah yang ketiga, kita merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya harus dirumuskan berdasarkan CP dan PP3 yang dipilih. Kemudian tujuan pembelajaran itu juga dimasukkan ke dalam RPS. Tujuan pembelajarannya mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, harus rinci. Kemudian kita menyusun materi pembelajaran. Kita harus menyusun materi pembelajaran dan itu juga dimasukkan ke dalam RPS, materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan CP yang telah kita tentukan. Kemudian langkah yang keempat, kita merumuskan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan untuk setiap materi itu dan setiap pertemuannya harus dimasukkan secara rinci. Langkah-langkahnya seperti apa ke dalam RPS sehingga siswa atau mahasiswa kita mempunyai gambaran yang utuh tentang kegiatan pembelajarannya. Kemudian yang selanjutnya kita merumuskan alokasi waktu. Nah, tentu dalam setiap materi yang ada dalam mata pelajaran atau mata kuliah yang kita ampu itu, kita harus memberikan pengalokasian waktu yang jelas sehingga ada proporsional yang pasti terhadap waktu untuk menyelesaikan materi pembelajaran dari mata pelajaran yang kita ampu itu, sehingga siswa punya gambaran, oh materi ini waktunya berapa kali gitu. Nah, setelah merumuskan alokasi waktu, kemudian yang terakhir di langkah yang kelima kita merumuskan bahan ajar dan sumber belajarnya. Jadi bahan ajar kita tentukan, materinya kita ambil dari mana, dari modul A, artikel A, dan sebagainya. Kemudian sumber belajarnya dari mana? Oh, dari video channel A, channel ini, atau dari website ini, dan sebagainya. Pokoknya sumber belajarnya misalnya dari bukunya judulnya ini dan itu, pengarangnya ini, tahun terbitnya berapa. Itu dimasukkan semua ke dalam RPS. Yang terakhir, kita melakukan evaluasi dan revisi. Tentu dalam setiap RPS kita itu harus dievaluasi. Evaluasi itu bisa dilakukan secara mandiri maupun minta umpan balik dari teman sejawat atau dari supervisor, atau biasanya kan ada di lembaga itu ada supervisi administrasi pembelajaran. Nah, dari sana kan ada umpan balik dari supervisornya. Itu bisa kita lakukan, kita bisa jadikan acuan untuk melakukan revisi terhadap RPS yang kita susun untuk memperbaiki bagian mana yang kurang atau yang tidak sesuai atau yang tidak efektif. Begitulah kira-kira. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.